Sampah sih sebenarnya ini podcast kagak ada yang mau dibahas. Yang bikin sampah Ya, tuh thank you untuk 56 subscriber gue di YouTube ya. Oke. salah satu gue. Iya. Itu thank you banget loh. Kalau nggak ada lu gue nggak tahu, mungkin gue depresi kali. Karena gue dipaksa sama dia. Karena gue dipaksa. Aman bro. Mangan. Ini di itu bukan yang waktu di tempat siaran. Enggak, jadi ceritanya itu reparasi sih. Tadi udah rusak itu. Oke lah, Omo. Kita lagi ngapain sih, Bob? Gue diundang kan. Ada. Bobby. Dwi Faris Azizar, biasa gue manggilnya Bobby. Sebenarnya Bobby itu singkatan dari, aduh jangan deh, body shaming kali ya. No. Apa ngundang Bobby karena ini trial ya Bobby. Trial and error. Ini di podcast gue, nama podcast gue Omo. Perkenalkan nama gue Juan, ini Bobby, teman dekat gue sih sebenarnya. Siapa dia? Iya, pertanyaan adalah bukan siapa dia, siapa gue? Siapa gua? Siapa dia? Dan siapa podcast ini? Mau bilang thank you untuk 56 subscriber gue di YouTube ya. Oke. Salah satu gue. Iya. Itu thank you banget loh. Kalau nggak ada lu gue nggak tahu, mungkin gue depresi kali. Karena gue dipaksa sama dia. Karena gue dipaksa. Oke lah. Tapi sebenarnya gue pengen tahu dulu Bob. Lu kan gini, lu ini ya buka catering nih. Lu bawa apa sih? Baru buka catering. Ada sih dia bawa sesuatu buat gue sih sebenarnya. Apa tuh Bob namanya? Garpu. Bukan. Garpu itu punya gue dari dapur. Nah itu dia. Apa kira-kira? Boleh coba di close up. Ini bukan makanan yang banyak dikenal. Wow. Jadi gue tuh sebenarnya udah ada hampir 5 bulan ini kali gue mencoba jadi vegetarian. Awalnya sih gara-gara gue ngelihat video tikus man. Kenapa jadi vegetarian? Mungkin lo akan berimajinasi dan terinspirasi sama gue. Jadi sebenarnya rumah gue tuh lagi diserang sama tikus, sama omen. Nah terus gue ngeliat video tikus yang tadinya gue tuh ngeliat gimana caranya ngejebak tikus, sampai akhirnya gue ngeliat orang pada melihara tikus. Hati gue tuh tergugah tiba-tiba. Gue nggak ngerti kenapa hati gue tergugah tiba-tiba. Terus ya gue jadi ngerasa, aduh, gue aja nggak berani untuk ngebunuh tikus sih kalau kayak begini. Gue ini banget sih, filosofis banget sih. Tapi kalau kecoa? Kalau kecoa gue bukan gak takut ya, cuman gue sayang sama dia, jadi gue gak mau menyakiti dia. Oke. Kecoa kalau lagi jalan gak masalah. Gak jadi masalah. Kalau lagi terbang kabur. Iya. Kenapa ya, serem sekali itu sayapnya ya. Jadi ini salah satu makanan favorit gue sih sebenarnya. Sebelum gue memutuskan untuk jadi vegetarian, itu salah satu makanan favorit gue bunga pepaya. Jadi bunga pepaya ini gue pesen nih dari nyonyanya Bobby. Ya, apa nama dapurnya? Ntar linknya mungkin nanti ada ya, nanti gue ada deskripsi anjir ya. 56 subscriber, maaf kecewa dengan kata-kata gue ya. Oke. Omo, lu tau gak sih kenapa gue suka Omo? Jadi karena gue mungkin terinspirasi sama hal yang berbau Korea nih. Apa ore Omo? Ora ono. Iya, Omo itu artinya kayak oh my god. Kalau bahasa Inggris itu kan my god berubah jadi my goodness belakangan ini. Nah, Omo itu Koreanya gitu loh. Oh my god versi Koreanya gitu. Sampah sih sebenarnya ini podcast kagak ada yang mau dibahas. Jadi gue mau bilang thank you nih untuk lo yang ngebuang waktu hidup lo yang berharga ya untuk nonton ini. Gue yakin sih lo semua pada nge-dislike, tapi ya gak apa-apa lah daripada kita gak tayang kan. Jadi gini Bob. Lo kan pelaku seni nih. Ya, gue bilang lo suka sama hal yang berbau seni. Ngaruh gak sih keadaan seperti ini buat lo sendiri sih? Ngaruh. Seberapa jauh lo? Seberapa jauh? Pakai persentase apa? Gue sambil ngopi ya bro. Pakai persentase apa biasa? Persentase ekonomi gue dek. Kalau ngaruh sih ngaruh. Jujur ada 3-5 event yang kebuang. Tapi sebelum emang PSBB emang lo pelaku event ya? Maksudnya lo event planner ya? Biasanya tuh lo ada di posisi apa?
macem-macem. Gue kadang ada di kru backstage, terus gue pernah di LO, gue pernah posisi gue paling bagus itu di sound. Soundman berarti ya. Sorry Bob, berhubung karena sound gue yakin lo anak sound, kayak harus gitu. Enggak kayak gitu juga bos. Lu majuin aja. Oke. Yes, jadi gue sebenarnya pengen ngebahas kalau di SPP itu sebenarnya kena banget ya ke gue. Tapi balik lagi ya, kita juga mendukung keputusan pemerintah ya. Termasuk konten yang gue buat ini, yang gue lakukan ini ya karena gue di rumah aja gitu. Cuman gue pengen ngomong ini dari sisi lo sebagai orang yang mencintai seni dan lo nggak mau mungkin lo stuck gitu aja. Kalau lo sendiri menurut lo Bob, apa baiknya yang bisa dilakuin sama orang-orang kayak kita? Kayak lo lah. Gue ada beberapa inspirasi sih. Dari keterbatasan kita membuat seni yang di luar batas. Maksudnya di luar batas itu ya. Ini seni di luar batas maksudnya apa nih? Gue kayak di luar kepala gue nih. Ya maksudnya di luar batas, ya dari misalkan lu dalam kotak nih, lu cuma dikasih beberapa fasilitas, tapi dari beberapa fasilitas itu lu bisa menghasilkan sesuatu seni yang lebih, sesuatu karya yang benar-benar. Break gue potong. Ini sambil gue makan ya, bunga pepayanya. Wah, cobain dong. Si. Kalau nggak enak itu gara-gara gue, tapi kalau enak itu gara-gara nyonya. Ya, ini bunga pepaya enak banget. Jadi lo tau, kalau dasarnya bunga pepaya itu mirip pepaya ya. Fungsinya juga hampir sama seperti antioksidan juga. Salah satu yang menurut gua lo wajib makan bunga pepaya adalah dia bisa membersihkan metabolisme lo, cacing-cacing, mikroorganisme yang memang seharusnya tidak berkembang dan memamah biak di perut lo, itu bisa dihilangi oleh macam detox kali ya. Dan ini enak banget, jadi rasa pahitnya itu jadinya gurih sama bumbunya. Gue nanti pesan aja. Oke Bob, kita lanjut lah. Jadi tadi PSBB ngaruh buat lo? Ngaruh. Gue sih sebenarnya nggak mau munah ya, karena ini podcast juga pertama. Gue takutnya orang yang nanti juga bosan ngomong apa sih. Jadi gue mau. Kenapa? Kopinya enak. Itu salah satu kelebihan yang gue buat gara-gara gue PSBB. Tapi Bob, lo itu sebenarnya dulu itu pernah ada di salah satu stasiun TV lah ya. Gue nggak nyebut merek ya, stasiun TV. Bisa lo sebagai kreatif? Iya, jadi kreatif. Gila lo ya, keren banget. Gue aja pengen banget kerja di salah satu stasiun TV apa aja. Agak bisa gue. Jadi ini Bob, ya kita orang yang bekerja dan berkumpul bersama kan susah ya, karena dibatasi. Dan kita juga nggak boleh memiliki stigma negatif kan. Orang sekarang butuh vibe positif, karena gimana pun juga itu hubungannya sama health mental ya. Salah satunya gue sih. Kalau gue nggak buat kayak gini nih, gue sebagai orang kreatif gue depresi. Benar nggak sih? Kayak otak lo tuh di Wrapping itu durian. Dibungkus. Iya dibungkus. Tapi ngomongin soal wrapping, gue buat softbox sendiri nih. Itu tuh pakai barang-barang yang ada di rumah. Karena kita budget murah ya. Ini aja mie karaoke. Nah, ini mie karaoke. Modal gue softbox cuma pakai kardus sama lampu LED 50 watt plus wrapping sama aluminium foil. Nah, itu yang gue maksud namanya kreasi di luar batas dari fasilitas yang terbatas. Kan sekarang jadi penyanyi cover, ya kan? Coba lo lihat dong di atas. Tapi cover gua cover dari Ginseng ya. Gua suka Korea bre. Gua suka Korea sekarang. Dari dulu sih. Semua pasti akan berkorea pada waktunya. Masuk lo? Enggak. Kenapa? Korea itu keren. Apa yang salah dari Korea coba? Salah, semua itu hanya idealis masing-masing. Kita ngomongin Korea. Kenapa jadi banyak? Mungkin karena sekarang PSBB orang cenderung nonton drama. Mungkin terlalu lama nonton drakor. Kenapa mereka lebih memilih drakor daripada Drado? Apa tuh Drado? Draindo. No hard feeling loh.
Iya emang enggak. Tapi kan lo orang-orang kreatif, lo juga ada di stasiun TV, stasiun TV yang juga menurut gue banyak lah rating lah ya. Ya. Nah, apa yang salah dari drama itu? Ya gue nggak mau ngebahas lebih lanjut, cuman menurut lo kenapa orang lebih milih drama Korea? At least drama Indo juga banyak. Apa yang harus lo lakuin gitu sebagai orang-orang kreatif? Gak ada yang salah dong. Gak ada yang salah, tekniknya udah benar. Mungkin Dan lo terlibat loh dalam satu produksi itu. Iya, gue pernah. Mungkin budgeting ya. Budgeting. Sama harus lebih kreatif lagi mikirin tempat background. Background studio gue untuk pertama bagus nggak? Gue suka karena apa? Ada ini. Nah, lo tau nggak kenapa itu akhirnya jadi pajangan? Kenapa? Karena itu rusak. Gue baru ngeliat ada bass Nar 3. Kan senar satunya gue bolongin buat gantungan. Tapi Gue sambil makan ya, gue kayak lapar. Tapi gue suka tuh adegan scene terpotong gitu. Aduh. Anjir. Gue suka tuh adegan terpotong lu di salah satu film yang sebut aja dia The Red 2. Itu lu sebut semuanya. Ya nggak apa-apa sih. Gue bersyukur. Gue tuh bersyukur karena gue pernah ada dalam salah satu produksi. Asli itu gue suka banget. Tapi gak ditayangin. Tapi lebih terkenal itu scene terpotongnya dibandingin Karena pendek. Iya. Jadi nonton banyak. Tapi Coba. itu muka lu nggak fokus sih. Yang pertama di situ mata gue merah nih. Jadi gue tuh deso banget. Gue kena gas. Jadi gue pakai namanya alat scoot. Scoot itu alat peledak gitu kan, kayak macam petasan gitu, taruh di badan gitu. Nah sebelum dipakai itu mereka ngetes dulu lah gitu. Terus gue nggak tahu kenapa ada asap, entah asap dari mana gitu. Kena ke mata gue kucek tuh. Yang hari itu gue harusnya bagus, gue kucek jadi kucek. Hancur dah hati gue. Gimana caranya ya supaya mata gue nggak kelihatan ya? Kan karena gue masih punya poni gue lah gue tutup. Sebelah mata gue merah, sebelah mata gue normal gitu. Kayak ini dong, Naruto. Sasuke. Iya. Gue kalau rambut gue panjangin ke depannya bisa Sasuke. Yang lu semua perlu tahu, sebenarnya latar belakang Esther lu siapa? Kayak gimana sih? Kenapa lu nanya-nanya mau gue? Salah gue ya. Nanti aja lu buat diri, lu ngundang gue. Kan udah waktu itu gue undang kawinan. Ya, lu jangan nanya kapan kawinnya. Kan kita DB, jangan membuat kegiatan berkumpul. Kita mau bahas soal ya biar lo nggak stuck kan, gimana pun juga life must go on. Yep. Ya kan, apalagi sekarang lu berkeluarga. Yep. Aku satu kan. Nah, Apa yang mesti lo lakuin? semua ujung kembali pada materi. Lagi-lagi idealis When we talk about passion, we talk about our hobby ya. Tapi when we talk about life, we talk about money gitu kan. Ya. Sekarang gini kan, kita emang harus mendukung dong kebijakan pemerintah. Dan ini bukan hanya di Indonesia aja, lu tahu kan. Hampir di seluruh belahan dunia kayak gini nerapinnya. Dan berarti ada beberapa sektor yang terhambat termasuk kita. Yes. Kenapa gue bilang kita? Karena kita adalah sebuah profesi yang membutuhkan sebuah event, tempat berkumpul dan akan banyak keramaian. Apa yang mesti lo lakuin? Berkreasi mandiri. Kreasi mandiri contohnya kayak lu di sini. Nggak melanggar PSBB, tapi kita juga nggak terbebankan dengan kreasi-kreasi yang mungkin ada di ide-ide yang ada di kepala, tiba-tiba itu dengan lamanya dia terpendam. Tapi nggak mau munafik ya. Orang-orang sekarang kan pada bilang gue enaknya jadi YouTuber, punya uang segala macam, jadi YouTuber punya uang. Kalau lo berpikir gue begini terus gue punya uang, kayaknya nggak mungkin deh. Lo lihat subscriber gue hanya 56 ya kan. Dan YouTube itu kan sebenarnya hanya platform ya. Maksud gue pada akhirnya harus lo sendiri sebagai orang yang mencari. Ya karena pendapatan terbanyak itu kan kalau dengan membuat video-video konten tadi sebenarnya dari iklan. Iya, dari iklan. Ada orang yang iklanin. Dan untuk membuat orang yang banyak yang iklanin ya berarti lo harus banyak viewersnya. Iya. At least viewers lah ya. Dan
basically sih sebenarnya gue juga gak mau munafik, gue mau mengembangkan channel ini. Cuman kan pada dasarnya gue membuat ini, pertama yang gue buat adalah I'm stuck in one moment, yaitu at my home. Nah sekarang kalau lu kan beda gini, beda gue single Bob, lo berkeluarga. Nah sekarang mungkin gue banyak di luar sana yang kayak gitu. Ibaratnya apa? Mantap makan tabungan. Ya kan? Iya. Mantap. Tapi Lo yakin makan tabungan berapa bulan lu bertahan? Sebulan, 2 bulan? Minggu? 3 bulan. Nah, after that, kalau kita nggak pernah tahu kan kondisi, ya kita pengen our pandemic ini it's over ya, bakal. Tapi kalau misalnya lanjut, kalau misalkan berlanjut, dan orang kayak lu banyak loh Bob. gue jadi giveaway hunter. Giveaway hunter. Bentuk profesi. Bukan. Dibilang profesi baru, bukan. Dibilang untuk kebutuhan, iya. Giveaway hunter tuh kayak apa sih? Ada orangnya. Boleh lu boleh nyebut orang tuh nggak apa-apa. Waktu itu di Kan beda sama iklan, kalau iklan itu kayak gini. Gua namanya dapur Mama Danen ya, dapur Mama Danen ini gua kan karena satu megang mic agak susah nih gua. Nah ini gua close up ya. Ini bunga papayanya. Ini pure bunga papaya doang, nggak ada kandungan hewani dan enak banget sih menurut gue. Untuk lo yang vegetarian, lo kayak ngerasa cukup kenyang juga. Jut. giveaway hunter gue tuh awalnya gara-gara gue di tag di Instagram. Awalnya gue malas, tapi gue mikir juga kalau rezeki nggak kemana sih. Gue tes, gue coba, dan salah satunya waktu itu kalau nggak salah gue tag lu juga deh. Upload dan gue upload, gue di story, malam takbiran tiba-tiba gue dapet notif. Dan itu di salah satunya ada nama gue. Ya alhamdulillah banget, itu emang rezeki gue buat Oke. Berarti itu sosial media berarti ya. Artinya orang sekarang lebih beralih untuk go to sosmed. Ya. Nah, banyak nih sekarang kan. Gue juga termasuk orang yang bersosmed ria gitu kan. Terkadang banyak yang ya wajar lah kalau gue bilang, karena misalnya kayak gue nih, gue sekarang gue pertama nih, gue ngerasa banyak kata-kata yang menurut gue belum bisa gue counter gitu. Dan kita juga kadang suka nggak bijak gitu kan untuk ngomong ke pasar lah segala macam ya gitu. Emang itu yang bakal terjadi nggak sih tren? Bakal terjadi kayak ya kebebasan bersosmed besar-besaran tanpa kendali. Hampir gue bilang, gue nggak tahu persentase berapa, cuman gue yang selama gue nonton rata-rata video berviral adalah video permintaan maaf yang terjadi. Artinya ini kayak putaran roda gitu. Lo masalah, lo minta maaf, lo naik. Setuju. Nah, untuk yang kayak gitu kan banyak sekarang. Makanya gue bilang kebebasan bersosmed tiada batas. Ternyata kreatif, tapi kreatifnya kayak gimana sih? Gue juga bikin kayak gitu tuh. Artinya lo setuju atau enggak? Tapi karena kalau caranya kayak gitu, gue nggak setuju. Seorang Dwi Faris Azizar ya, kan lo adalah orang yang memiliki mata kamera jeli ya nih, lo bisa lalu tau lah mana visual yang bagus gitu. Menurut lo itu paksa untuk divisualkan, divisualisasikan. Mohon maaf. Ya nonton banyak bre. Ayo. Belum tentu gua ada yang nonton nih. Gue pribadi gue nggak mau, apalagi yang generasi bawah tuh pemikirannya jadi mundur, terus pemikirannya jadi aneh-aneh, terus melakukan segala cara untuk mendapatkan popularitas, dan otomatis mereka berpikir mendapatkan uang. Gue nggak setuju sih. Sekarang ngomong soal cara ya. Apa langkah pertama lo buat besok? Setidaknya. Ya kita. Jualan. Oke. Kalian ini ya. Jualan. Dapur. Untuk besok ntar malam ke pasar. Oke. Siap. Setidaknya positif. Kreasi kreatif bisa didapat.